Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 biologi semester 5 akan menjelaskan materi tentang sistem hormonal. Berikut adalah anggota dari kelompok 6, yaitu saya sendiri Ahmad Mustafa Salsabil dengan nomor induk mahasiswa 1908106181. Kemudian ada Vina Nurul Arifah dengan nomor induk mahasiswa 1908106111. Kemudian ada Zakiah Nur Aprilia dengan nomor induk mahasiswa 1908106162. Berikut adalah materi yang termasuk ke dalam hormonal. Pertama adalah hormon reproduksi pria, kemudian ada hormon reproduksi wanita, kemudian ada proses ovulasi, kemudian ada siklus menstruasi, kemudian ada menopause dan andropause. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu mengenai hormon reproduksi pada pria. Yang pertama itu ada hormon testosteron. Testosteron merupakan zat androgen utama yang disintesis di dalam testis. Testosteron merupakan molekul yang dibentuk dari atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Kemudian testosteron dihasilkan oleh LH yang dilepaskan oleh kelenjar pituitari. Kemudian sel-sel Leydig itu akan menstimulasi oleh LH untuk menghasilkan testosteron. Testosteron sendiri berfungsi untuk meningkatkan libido sebagai fungsi imun, meningkatkan energi, dan melindungi dari osteoporosis. Testosteron ini disintesis di dalam testis, itu lebih tepatnya pada sel Leydig. Untuk testosteron ini merupakan molekul yang tersusun dari atom karbon, hidrogen, dan oksigen, itu lebih tepatnya itu C19, K28, dan juga O2. Kemudian ada hormon LH atau luteinizing hormon. Hormon LH ini merupakan hormon glikoprotein dimerik. LH ini berikatan dengan reseptor khusus pada sel Leydig yang tergolong dalam keluarga G-coupled receptors. Kerja utama LH adalah menempel pada reseptornya, yaitu pada sel Leydig, dan menginduksi sintesis serta pengeluaran testosteron. LH itu dihasilkan oleh GnRH yang akan memerintahkan hipofisis untuk menghasilkan hormon gonadotropin. Hormon gonadotropin itu FSH dan LH. LH ini mengendalikan steroidogenesis dan homeostasis kolesterol dalam Leydig secara sentral. Kemudian selanjutnya ada hormon follicle stimulating hormone atau FSH. Sama seperti LH, FSH juga hormon yang disekresikan oleh GnRH. Sama juga seperti LH, FSH ini merupakan hormon yang akan juga menstimulasi produksi testosteron pada pria. FSH selain berfungsi sebagai stimulus untuk memproduksi testosteron, FSH juga berfungsi untuk memacu pertumbuhan dan kematangan folikel. FSH berfungsi menstimulus sel-sel Sertoli. Oleh karena itu, FSH itu mengatur dan memelihara proses pembentukan sperma. FSH akan merangsang pematangan folikel primer sehingga berkembang menjadi folikel de Graaff. Sebuah studi menyatakan bahwa kadar FSH bertambah seiring bertambahnya usia. Kemudian ada hormon estrogen. Hormon estrogen dibentuk oleh sel-sel Sertoli ketika distimulus oleh FSH. Estrogen menstimulus dan androgen menghambat produksi SHBG. Estrogen termasuk dalam keluarga reseptor nuklear. Selanjutnya ada materi hormon reproduksi wanita. Baik, terima kasih pemateri pertama. Selanjutnya hormon reproduksi wanita akan disampaikan oleh saya, Vina Nurul Arifah dengan NIM 19081061111. Yang pertama ada hormon gonadotropin releasing hormone. Luteinizing hormone yang disingkat dengan LH dan follicle stimulating hormone yang disingkat FSH disebut juga hormon gonadotropin karena menstimulasi gonad. Gonad memang bukan organ esensial untuk hidup, tetapi esensial untuk reproduksi. Ada dua hormon yang disekresikan dari sel-sel hipofisis anterior gonadotrop. Sebagian besar sel gonadotrop hanya mensekresikan LH atau FSH, tetapi sebagian lainnya mensekresikan kedua hormon. Kedua hormon ini hanya berpengaruh di testis dan ovarium jika itu organ reproduksi pada wanita. Bersama keduanya mengatur fungsi reproduksi laki-laki maupun wanita.
dikutip dari Miller et al. Tahun 2004 dan Kanazaki et al. Tahun 2017. Hormon selanjutnya ada luteinizing hormon atau LH. Pada wanita, pelepasan sel telur yang matang di ovarium dipicu oleh lonjakan sekresi LH yang besar dikenal sebagai prevulatory LH surgens. Sel-sel sisa dalam folikel ovarium berproliferasi menjadi korpus luteum yang kemudian mensekresikan hormon steroid, progesteron, dan estradiol. Progesteron menyebabkan pertambahan vaskular dinding endometrium dan penting untuk mempertahankan kehamilan. Sedangkan pada sebagian mamalia, LH diperlukan untuk melanjutkan perkembangan dan fungsi korpus luteum. Penamaan luteinizing hormon berasal dari pengaruh perangsangan luteinizing dari folikel ovarium itu sendiri. Yang selanjutnya ada follicle stimulating hormone atau disingkat dengan FSH. FSH menstimulasi pematangan folikel ovarium primari folikel yang terdiri atas satu lapis. Oleh FSH akan berkembang menjadi folikel sekunder yang ditandai dengan terbentuknya sel-sel granulosa. Pemberian FSH kepada manusia dan hewan memacu superovulasi atau perkembangan folikel ovarium matang lebih dan jumlah yang biasanya. FSH juga berguna untuk spermatogenesis. FSH ini melekat pada reseptornya di sel steroli untuk mendukung pematangan sel-sel sperma pada reproduksi pria. Pada hormon wanita maupun pria ada yang disebut dengan hormon estrogen. Hormon ini terutama disekresikan oleh sel-sel granulosa penyusun folikel ovarium. Struktur hormon estrogen tersusun atas 18 atom karbon dan gugus OH fenolik pada karbon ketiga, sifat aromatik cincin A dan tidak mempunyai gugus metil pada karbon bernomor 10. Bentuk hormon estrogen dalam tubuh hewan betina berupa estradiol, 17 beta, estron, dan estriol, namun yang paling poten dan dijumpai dengan jumlah yang cukup tinggi dan paling poten dalam tubuh adalah estradiol 17 beta. Dan hormon selanjutnya yaitu ada hormon progesteron. Progesteron ini adalah hormon steroid yang disekresikan oleh korpus luteum, plasenta yang sejumlah kecil dari folikel. Hormon ini berperan dalam peristiwa menstruasi serta kehamilan. Progesteron sama halnya seperti hormon steroid yang lain. Sintesis dari pregnanolen, suatu derivat kolesterol. 2% progesteron beredar dalam plasma dalam bentuk bebas, sedangkan 80% berikatan dengan albumin dan 18% lainnya berikatan dengan kortikosteroid dinding globulin. Pokok bahasa materi selanjutnya adalah proses ovulasi. Next. Ovulasi adalah suatu proses yang terjadi di dalam siklus menstruasi wanita, yaitu proses ketika sel telur yang sudah matang dikeluarkan dari ovarium dan masuk ke dalam tuba Fallopi. Tuba Fallopi ini kemudian akan membawa sel telur menuju rahim. Pada tahap ini, hormon estrogen akan memicu penebalan dinding rahim. Apabila pada proses ini tidak terjadi pembuahan, artinya pembuahan antara sel telur dan sel sperma tidak terjadi, maka lapisan dinding rahim tadi akan meluruh. Ovulasi dimulai pada masa pubertas dan terus berlangsung setiap bulan selama masa subur bagi wanita. Ovulasi akan berhenti sementara pada waktu kehamilan dan akan berhenti secara permanen pada masa menopause. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Zakia. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Vina Nur Arifah yang telah menjelaskan materi sebelumnya. Selanjutnya,
pembahasan mengenai siklus menstruasi akan dibahas oleh saya sendiri. Jadi, siklus menstruasi ini di mana setiap wanita memiliki indung telur yang menghasilkan sel telur ataupun ovum sejak dilahirkan dalam keadaan belum matang. Nah, di mana sel telur ini dibungkus oleh sel-sel yang disebut sel folikel. Nah, proses pematangan folikel ini akan dimulai waktu wanita mulai memasuki usia pubertas. Bersamaan dengan terjadinya pematangan di indung telur, terjadi pula peningkatan hormon dalam darah. Selain itu, hormon progesteron yang ada pada wanita menyebabkan penebalan lapisan selaput lendir rahim atau biasa disebut dengan endometrium. Nah, setelah folikel matang, kemudian sel telur akan keluar dari indung telur. Proses ini disebut juga sebagai ovulasi. Sementara itu kadar hormon progesteron akan menyebabkan selaput lendir rahim atau endometrium ini yang sudah mulai menebal tadi akan bertambah banyak pembuluh darahnya. Kemudian pembuluh darah yang banyak disediakan oleh persediaan makanan bagi janin atau jika sel telurnya dibuahi. Nah, setelah dibuahi oleh sperma dan menjadi janin, tapi hal inilah yang terjadi jika sel telur yang berjalan dalam tuba falopi menuju ovarium, menuju dengan sperma, maka akan terjadi pembuahan. Jika tidak persiapan yang ada pada dinding rahim yang tadi tidak diperlukan tadi, maka lapisan endometrium tersebut bersama dengan sel telur yang tidak dibuahi, dia akan menyeluruh dan keluar dari rahim melalui vagina. Inilah yang disebut sebagai dengan proses haid ataupun menstruasi atau datangnya bulan. Pada umumnya darah haid bersifat cair berbentuk seperti agar-agar berwarna merah gelap dan biasanya selama 2 hari sampai 6 hari bagi setiap putaran haid. Darah yang mengalir ini merupakan guguran lapisan sel-sel yang dinding uterus akibat pecahnya selaput lendir rahim karena ovum yang tidak dibuahi oleh sperma. Next. Nah, pada awal setiap siklus menstruasi terjadi pula pemilihan folikel dan FSH dan hormon FSH ini akan menstimulasi perkembangan folikel pada kedua ovarium. Pada hari ke-6 ataupun ke-7 siklus ovulatorik, sebuah folikel terseleksi untuk menjadi folikel dominan, di mana pertumbuhan folikel dominan tersebut berlanjut disertai replikasi sel granulosa, akumulasi cairan dalam folikel, dan peningkatan produksi estradiol yang semuanya dipengaruhi oleh FSH. Folikel lain yang tidak terseleksi mengalami degenerasi, di mana hormon FSH ini akan memicu pematangan folikel sampai menjadi folikel de Graaff. Estrogen yang tinggi akan merangsang pengeluaran LH. Kemudian puncak LH akan terjadi akibat adanya rangsangan hormon estrogen terhadap hipofisis. Untuk terjadinya proses ovulasi, maka diperlukan hormon gonadotropin dan estrogen. Ovulasi baru dapat terjadi bila cairan folikel tersebut mengandung kadar estrogen yang tinggi. Sementara untuk sinyal terjadinya ovulasi justru datangnya dari folikel itu sendiri dengan adanya rangsangan estrogen terhadap hipofisis. Dengan berakhirnya haid beberapa hari, benih telur mulai menjalani proses pematangan menjadi sel telur ataupun ovum. Maka dalam proses ini benih-benih telur yang semula tampak sebagai bintik-bintik kecil berubah bentuk menjadi gelembung-gelembung telur yang semakin lama menjadi semakin besar. Next. Nah, bisa dilihat itu pada gambar terdapat grafik siklus menstruasi. Maka dengan berakhirnya haid beberapa hari, benih telur mulai menjalani proses pematangan menjadi sel telur ataupun ovum. Dalam proses ini, benih-benih telur yang semula tampak sebagai bintik-bintik kecil berubah bentuk menjadi gelembung-gelembung telur yang semakin lama menjadi semakin besar.
Waktu yang dibutuhkan untuk pematangan ovum dapat berubah-ubah pada seorang wanita dan berbeda-beda pada setiap wanita yang satu dengan yang lainnya. Sebaliknya, umur dari korpus luteum kurang lebih tetap dan sama lamanya untuk setiap wanita, yakni berkisar antara 12 sampai 16 hari lamanya, atau rata-rata kita perkirakan dengan 14 hari lamanya. Pada umumnya, ovulasi dalam daur haidnya ada kalanya wanita tertentu mengalami lebih dari satu kali ovulasi dalam daur haidnya. Namun demikian, ovulasi susulan hanya mungkin terjadi dalam 24 jam sesudah ovulasi yang pertama. Kemudian ada ovum yang berukuran sangat kecil, kira-kira sebesar ujung jarum, dan bila tidak dibuahi, hanya hidup tidak lebih dari 24 jam lamanya. Next. Selanjutnya ada proses menopause. Nah, menopause ini berasal dari kata men yang berarti bulan dan pauses yang berarti berhenti. Di mana menopause ini merupakan masa berhentinya menstruasi. Jadi, sebelum terjadinya menopause, pasti akan terjadi premenopause terlebih dahulu. Nah, menopause ini pasti memiliki beberapa tahapan. Di antaranya, pada usia 45 tahun terjadi penuaan terhadap indung telur. Maka produksi hormon estrogen ini dan hormon progesteron tidak maksimal. Karena tidak adanya sel telur, maka tidak ada sel telur yang dilepaskan. Nah, lapisan endometrium ini tidak terstimulasi. Nah, masuk ke dalam periode menopause. Ada 3 periode tahap menopause. Yang pertama yaitu premenopause, di mana fase ini memiliki siklus menstruasi yang tidak teratur. Kemudian ada periode menopause, di mana fase saat terakhir terjadinya proses menstruasi. Dan yang terakhir ada periode pasca menopause, di mana fase ketika seorang wanita mampu menyesuaikan dengan kondisinya. Gejala pada menopause. Terdapat 3 gejala pada proses menopause, diantaranya yang pertama gejala vasomotor, di mana memiliki karakteristik tertentu, diantaranya kesulitan tidur, keringat berlebih, palpitasi, gangguan punggung, dan tulang. Kemudian yang kedua ada gejala psikologis, di mana memiliki karakteristik tertentu, diantaranya perubahan emosi, mudah lelah, penurunan daya ingat, kemudian ada depresi. Dan yang terakhir ada gejala urogenital. Itu mengalami sifat sebagai berikut. Yang pertama ada vagina kering, kemudian ada masalah pada kandungan, dan juga saluran kemih. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses menopause ini, yang pertama adanya tingkat sosial ekonomi, kemudian ada gaya hidup, budaya dan lingkungan, usia haid pertama, usia melahirkan, keturunan, dan kecukupan gizi. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Abil, dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk Zakia Nur Afilia. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai andropause. Sama seperti menopause, andropause ini bedanya terjadi pada pria. Andropause berasal dari bahasa Yunani, yaitu andro yang berarti pria dan pause yang berarti berhenti, di mana artinya merupakan fase berhentinya proses fisiologis pada pria, mencakup penurunan kemampuan seksual, fisik, psikologis pada pria. Diakibatkan berkurangnya hormon testosteron dalam darah, penurunan produksi spermatozoa dan hormon lainnya.
Gejala-gejala andropos meliputi gangguan vasomolor, gangguan virilitas, gangguan fungsi kognitif, dan gangguan seksual. Gangguan vasomolor itu meliputi tubuh terasa panas, berkeringat, insomnia, rasa gelisah, dan takut terhadap perubahan yang terjadi. Kemudian gangguan fungsi kognitif itu meliputi menurunnya konsentrasi, berkurangnya kerjasama mental atau intuisi, kemudian keluhan depresi, nervous, dan hilangnya rasa percaya diri, kemudian menurunnya motivasi terhadap berbagai hal. Kemudian ada gangguan virilitas, meliputi menurunnya kekuatan dan kekurangan tenaga secara signifikan, menurunnya kekuatan dan massa otot, kemudian perubahan pertumbuhan rambut dan kualitas kulit. Dan yang terakhir itu ada gangguan seksual, menurunnya minat terhadap seksual, perubahan tingkah laku dan aktivitas seksual, kualitas orgasme menurun, berkurangnya kemampuan ereksi atau disfungsi ereksi atau impotensi, kemudian berkurangnya kemampuan ejakulasi, dan menurunnya volume ejakulasi. Berikut adalah faktor yang mempengaruhi andropos. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi turunan genetik, perubahan hormonal, ataupun mengidap suatu penyakit. Turunan genetik ini berasal dari gen induknya. Ini bisa menjadi salah satu kelainan andropos yang menyebabkan lebih cepatnya terjadi andropos. Kemudian ada faktor eksternal, itu meliputi perubahan pengaruh lingkungan dan juga gaya hidup. Gaya hidup seperti merokok, minum minuman keras itu dapat mempengaruhi hormon-hormon yang ada dalam tubuh sehingga juga dapat mempercepat andropos. Sekian dari kelompok kami. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.